Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati hidup sampai pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali mengenang satu peristiwa yang bersejarah, yaitu kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ini satu peristiwa yang luar biasa, karena di mana Yesus mengakhiri hidup di dalam dunia yang telah mengerjakan karya keselamatan lewat penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan akhirnya dia naik ke sorga. Selama 40 hari berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, saudara, yang membuktikan inilah otoritas Yesus. Dia sebagai Allah yang hidup, dia sebagai Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama kita merenungkan satu tema tentang kenaikan Kristus, memberikan pengharapan bagi gerejanya. Kenaikan Kristus memberikan pengharapan bagi gerejanya. Mari kita bersama-sama, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kesempatan yang baik. Kalau kami masih hidup hari ini karena anugerah dan karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali dipersiapkan untuk menikmati berkat firman Tuhan, khususnya di dalam rangka untuk kami mengenang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengurapi dan menjamah hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan memberkati. Firman Tuhan akan melengkapi kami, agar kami dikuatkan lagi, kami diberikan penghiburan yang baru, iman kami dikuatkan, panggilan kami dibangun. Itu sebabnya kami bersyukur pada pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak untuk bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus memberikan pengharapan bagi gerejanya. Dan kalau kita lihat peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah salah satu bagian di mana apa yang telah disampaikan
dalam perjanjian lama oleh para nabi, dan sebelum Yesus mengakhiri hidupnya dalam kematian di kayu salib, berulang-ulang kali Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami satu kematian, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan saatnya dia naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur di tengah-tengah masa-masa yang sulit di bangsa dan negara kita mengenang kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Karena kenaikan Yesus Kristus inilah yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan yang baru bagi gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah satu peristiwa yang berdasarkan hukum. Kalau kita lihat bahwa kekuatan hukum ini, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan yang mengatakan terangkatlah ia ke sorga. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, saudara, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan adalah sebagai saksi untuk melihat peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan juga dua malaikat Tuhan yang datang untuk meneguhkan hati murid-muridnya bahwa dia betul-betul dia naik ke surga. Inilah yang membuktikan saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Dia yang telah menang dari kematian. Dia bangkit dan saatnya dia kembali dalam kemuliaannya kepada Bapanya di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu penggenapan pandangan secara Kristen, saudara. Pengakuan seluruh gereja-gereja Tuhan 40 hari setelah kebangkitannya, maka Yesus naik ke surga. Dan pada hari ini, minggu-minggu ini, kita merayakan sebagai gereja Tuhan di seluruh dunia untuk menyaksikan kebenaran bahwa Yesus naik ke surga. Dan kalau kita lihat saudara, pandangan sekuler juga mengakui, bangsa negara kita dan masyarakat umum mengakui adanya kenaikan Yesus ke surga. Itu sebabnya ada tanggal merah di sana yang menyatakan ini hari besar nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat proses perkembangan kerajaan Allah di bumi, antara kenaikan dan kedatangan Yesus Kristus kembali, saudara, itu merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Karena apa? Kalau kita lihat peristiwa kenaikan Yesus Kristus merupakan satu pengharapan, satu penghiburan, satu semangat bagi gereja Tuhan dalam segala abad, saudara. Mengapa, saudara? Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saya menyampaikan ada 4 alasan, ya. Mengapa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu merupakan satu penghiburan dan memberikan satu pengharapan bagi gereja-gereja Tuhan di segala abad, saudara. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus, saudara. Kita melihat di dalam kitab Efesus, di dalam pasal 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Atau saya bacakan dari ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya, kata Nats, tatkala dia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala
sesuatu. Bagian yang pertama, saudara, mengapa peristiwa kenaikan Yesus ini kita rayakan sebagai penghiburan, sebagai kekuatan, sebagai pengharapan bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama, saudara, karena Dia yang telah naik, karena Ia telah turun. Saudara, kalau kita lihat peristiwa ini, Yesus naik ke sorga. Karena kalau kita lihat di dalam pribadi Yesus, Dia adalah sebagai Allah yang menjadi manusia. Dari singgasana dalam kerajaan Bapanya, Dia telah turun, datang ke dalam dunia ini. Saudara, dari kelahirannya, sampai penderitaan kematian, sampai kebangkitannya, saudara, Dia telah mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia sudah menyatakan mujizat, menyatakan kuasa, saudara. Dia mengerjakan karya keselamatan lewat kematian di kayu salib. Darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa manusia. Dan itu sebabnya membuktikan selama 33 tahun Yesus ada di dalam dunia, Dia kerjakan dengan sempurna semua pekerjaannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur lewat kedatangan, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, yang telah memberikan kuasa kepada kita, yang telah menyatakan mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Ini memberikan satu inspirasi, memberikan satu penghiburan, pengharapan bagi gereja Tuhan. Sekalipun gereja Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, banyak mengalami persoalan, tantangan-tantangan yang ada. Sebagaimana Yesus, Dia juga menghadapi tantangan. Dia menghadapi penderitaan yang begitu dahsyat, saudara. Tetapi pada saatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan saat Dia naik ke surga. Itu sebabnya alasan yang pertama, saudara. Mengapa peristiwa kenaikan Yesus itu merupakan satu penghiburan, membawa satu pengharapan bagi gereja Tuhan dalam segala abad, saudara. Karena Dia telah naik, Dia yang telah turun ke bumi ini, Dia yang telah datang untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujizatnya, untuk memberitakan tentang pertobatan, memberitakan tentang pengampunan, memberitakan tentang kerajaan sorga, dan memberitakan tentang keselamatan hidup yang kekal. Itu sebabnya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini satu peristiwa yang luar biasa, karena Yesus yang telah mengerjakan kehendak Bapa di atas bumi ini. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita patutlah bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang telah melakukan satu perkara yang luar biasa, yang begitu ajaib, yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Karena Yesus yang telah menebus segala dosa kita, yang telah menggantikan hidup kita, Dia yang telah menjamin keselamatan lewat kebangkitannya. Dia menang atas maut dan kematian. Dan pada pagi hari ini kita memperingati satu peristiwa yang besar, membuktikan Yesus adalah Allah, Dia yang telah naik ke surga. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, alasan yang kedua, saudara, mengapa peristiwa kenaikan Yesus ini merupakan satu penghiburan, menjadi satu pengharapan yang baru bagi gereja-gereja Tuhan di segala abad, saudara. Karena memberikan pengharapan akan pemeliharaan terhadap umat Tuhan, memberikan satu pemulihan bagi umat Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 tadi, saudara, firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Alasan yang kedua, saudara, memberikan pengharapan atas pemulihan bagi umat Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita seringkali memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus harapan jiwaku. Yesus
harapan jiwaku, saudara. Alasan yang kedua ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, merupakan satu pengharapan yang pasti. Mengapa, saudara? Yesus dia naik ke sorga, meninggalkan segala apa yang ada di dalam dunia ini, dan kembali kepada tahtanya di singgasana, di dalam kerajaan yang kekal, saudara. Karena proses pemulihan ini terjadi bagi bangsa-bangsa. Proses pemulihan ini terjadi bagi gereja Tuhan, memberikan semangat, kekuatan agar hidup kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, secara terus-menerus dipulihkan. Dan kalau kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, dan pemulihan ini juga tidak lepas daripada pengharapan bahwa Yesus dia naik ke surga, dia menyediakan satu tempat yang indah, satu kepastian, memberikan tempat yang indah. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudara, firman Tuhan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya melalui kenaikan Yesus Kristus yang kita rayakan dalam minggu-minggu ini, saudara, memberikan pengharapan tentang pemulihan. Itu luar biasa. Mengapa? Kalau kita lihat, saudara, bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini hanya sementara, hanya sesaat saja, saudara. Dan sekali saat kita beralih tempat kita dari dunia yang fana ini ke tempat yang lebih kekal di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, di sana dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Inilah satu penghiburan, pengharapan bagi gereja Tuhan, saudara. Satu jaminan tempat yang kekal itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat selama kita hidup di dalam dunia, saudara, banyak hal yang kita hadapi. Ada tangisan, ada penderitaan, ada kesakitan, dan berbagai macam persoalan, tantangan hidup, beban dan masalah yang secara terus-menerus tidak henti-hentinya, saudara. Tetapi sekali saat ada satu jaminan bahwa Tuhan menyediakan tempat di mana aku berada, disitulah kita gereja Tuhan juga berada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagiku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu jaminan, saudara, bahwa lewat kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan satu kepastian tentang tempat tinggal yang tidak ada batasnya, yang kekal, saudara. Lebih daripada itu, saudara, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, aku akan datang kembali dan akan membawa kamu. Yesus Kristus yang telah naik ke surga, saudara, yang berjanji bahwa saatnya dia akan datang kembali, membawa kita, gereja Tuhan, mengangkat gereja Tuhan masuk di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya patutlah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tujuan Yesus naik ke surga yang hari ini kita peringati, saudara, tujuan utama adalah menyediakan tempat yang pasti. Artinya, saudara, bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan keselamatan yang semu, saudara, tetapi keselamatan yang pasti, keselamatan yang sempurna, karena telah dikerjakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya ini adalah alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga,
Mengapa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu merupakan satu penghiburan, memberikan pengharapan yang baru bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan di segala abad, saudara. Kalau kita melihat, saudara, kembali kepada Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi, saudara. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu memberikan pengharapan, memberikan penghiburan bagi gereja Tuhan? Yang ketiga, saudara, karena memberikan kesempatan bagi kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, saudara, untuk diutus, ditetapkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi utusan, saudara, untuk menjadi seorang duta, menjadi seorang yang diutus oleh Tuhan, memiliki mandat ilahi yang namanya menjadi saksi. Itu sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, seluruh bangsa negara kita, bahkan sampai dimanapun kita menginjak kaki kita di atas bumi ini, kita dikatakan, kitalah yang menjadi saksi. Saksi tentang apa, saudara? Saksi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami, yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena kerajaan sorga dibangun melalui peristiwa-peristiwa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kitalah yang harus menjadi saksi. Saksi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kalau orang ditetapkan menjadi saksi, adalah orang yang pernah merasakan, orang yang pernah melihat, orang yang telah mengetahui secara benar, saudara, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dari masa kelahiran sampai penderitaan, sampai kematian dan kebangkitannya, sampai dia naik ke surga itu. Dan kitalah yang dikatakan saksi, saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, bahwa kita menjadi saksi Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa dan urapan Roh Kudus itu, untuk menyertai, memberikan keberanian, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk kita menjadi alat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur kalau dalam minggu ini kita segenap rakyat Indonesia, bangsa negara kita ini mengakui adanya peristiwa kenaikan Yesus ke surga, yang merupakan satu jaminan yang utama bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, saudara. Bukan sekedar dia hanya menang dari maut dan kematian, tetapi peristiwanya dia yang telah naik ke surga. Ini adalah satu mandat ilahi, saudara, yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus menetapkan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, sebagai alat Tuhan, sebagai media Tuhan, untuk memberitakan berita sukacita, untuk memenangkan jiwa, untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Justru kita bersyukur kita hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk ini. Tuhan memberikan semangat yang luar biasa. Alasan yang keempat, saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa peristiwa kenaikan Yesus merupakan satu penghiburan, memberikan pengharapan bagi gereja Tuhan dalam segala abad, saudara. Karena kehadiran di dalam kerajaan Allah itu adalah sebagai wujud gereja Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 tadi, saudara, di sana dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini dalam wujud gereja Tuhan sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan ditetapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan ini, saudara, dengan jelas di dalam ayat yang ke-11 tadi, saudara, dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Itu sebabnya mungkin secara fisik kita berpisah, murid-murid Tuhan waktu itu secara manusiawi berpisah dengan Yesus. Tetapi tidak hanya sementara, tetapi dia ada satu pertemuan yang kekal di dalam Yesus Kristus, di dalam kerajaannya. Dan dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di dalam bagian ini ada 3 kali, saudara, yang menyebutkan bahwa dia terangkat ke surga, terangkat ke surga, dia naik ke surga. Dan ini merupakan satu bukti yang membuktikan bahwa memang dia, Yesus itu sungguh-sungguh dia naik ke surga. Dan kita sebagai gereja Tuhan patut bersyukur karena kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini, dalam satu bentuk gereja Tuhan, dalam bentuk satu komunitas, persekutuan orang-orang yang percaya, yang telah dipanggil keluar untuk menjadi saksi Tuhan. Itu sebabnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus selama ada di bumi, saudara, ini menunjukkan bahwa otoritas dia sebagai Allah sudah dinyatakan lewat kelahirannya, saudara. Lewat berita-berita firman Tuhan yang disampaikan tentang kerajaan surga, tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, saudara. Lalu dia mengalami satu penderitaan, masa-masa yang berat waktu Yesus mengalami penderitaan, sampai di kayu salib kematiannya digenapi, saudara. Dan hari yang ketiga dia naik ke surga. Puji Tuhan, saudara, kronologis rentetan peristiwa yang dialami oleh Yesus secara sistematis ini, saudara, ini membuktikan bahwa dia sebagai Tuhan, dia sebagai Allah yang telah kerjakan semua karya keselamatannya. Dia yang telah mengerjakan kehendak Bapanya di bumi ini, saudara. Dan saatnya dia akan kembali kepada Bapanya. Itu sebabnya kehadiran kita orang-orang percaya, kehadiran kita sebagai gereja Tuhan, saudara, mari kita menyambut dengan penghiburan, dengan kekuatan, dengan sukacita yang luar biasa. Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menang dan memberikan pengharapan yang baru. Karena dia naik ke surga. Firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu supaya di mana aku berada, disitulah kamu juga berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena firman Tuhan memberikan kekuatan iman kita, panggilan kita, saudara, bahwa iman kekristenan kita tidak sia-sia. Mari kita tetap memandang kepada kuasa Tuhan, melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan, yang begitu dahsyat di dalam hidup kita, yang memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita. Itu sebabnya kita bersyukur kalau hari ini kita boleh merayakan, bahkan kita mengenang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang merupakan satu penghiburan dan pengharapan bagi gereja Tuhan di segala abad. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat, menguatkan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan lemah iman kita, jangan takut, saudara. Sekalipun kita menghadapi tantangan, banyak hal di tengah-tengah dunia ini, tetapi keselamatan sudah dijamin di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Dan saatnya mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami ini surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan inspirasi bagi kami. Firman yang memberikan penghiburan, memberikan semangat bagi kami Tuhan. Di mana Yesus yang telah naik ke surga memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus terus memeteraikan
kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi bagian di dalam hidup kami, agar di dalam kami mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sekalipun banyak tantangan, banyak hal yang kami hadapi, tetapi kami tetap bersyukur karena Tuhanlah yang menyertai, yang melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tetap menjadi saksi Tuhan, saksi yang hidup, saksi yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita akan menyambut dengan satu pujian sambil kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu jemaat untuk menyampaikan persembahan syukurnya kepada Tuhan atau memberikan persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Kita iringi dengan pujian masing-masing yang sudah ada di tempat keluarga masing-masing. Itu sebabnya kita bersyukur, dan sebelum kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Haleluya, amin.